Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video yang kali ini. Masih membahas seputar listrik statis, maksudnya listrik dinamis, tentang rangkaian hambatan. Nah, sebelumnya hambatan sudah kita bahas di sini ya. Nah, ini video-video sebelumnya membahas tentang ini. Ada arus listrik, tegangan listrik, hukum Kirchhoff, dan hukum Ohm. Sekarang tentang rangkaian hambatan, di mana rangkaian hambatan itu ada seri dan ada paralel. Nah, kita mulai dengan rangkaian seri. Rangkaian seri ini ciri-cirinya adalah seperti ini. Tidak ada percabangan. Karena tidak ada percabangan, maka arus yang melewati semua hambatan adalah sama besar. Misalnya di sini ya. Di sini ada I, maka I di hambatan 1, I yang melewati hambatan 2, I yang melewati hambatan 3, ini semuanya sama besar. Ya. I itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini bisa dijelaskan dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff kan ada I in sama dengan I out. Nah, kalau sini kan tidak ada percabangan, hanya satu garis. Misalnya ini titik. Kalau yang masuknya I, maka yang keluarnya juga pasti I. Sama besar. Nah, maka dari itu, yang masuk R1 ini I, keluar R1 ya pasti I. Dan seterusnya. Sehingga ditulis seperti ini. Beberapa hambatan yang disusun seri dapat diganti dengan satu hambatan pengganti yang besarnya adalah jumlah dari setiap hambatan. R1 tambah R2 tambah R3 tambah seterusnya. Kemudian tegangan total merupakan jumlah dari tegangan di masing-masing hambatan. Tegangan total di sini misalnya dari tegangan dari A sampai D. Tegangan antara titik A dengan titik D. Maka itu adalah jumlah dari V AB atau V1 yang di sini ya. V ditambah V BC ditambah V CD, V1, V2, V3. Nah, ini untuk rangkaian seri. Ini ciri-ciri rangkaian seri. Ya. Nanti yang di video yang ini, khusus yang ini kita masih membahas di yang kedua ini, ya, tentang rangkaian pengganti. Kemudian rangkaian paralel. Arus total merupakan jumlah dari arus yang melewati masing-masing hambatan. Nah, ini arus rangkaian paralel ya, ciri-cirinya. Titik A, titik B, semuanya mulai dari AB, 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 maka dia termasuk rangkaian paralel. Nah, arus total merupakan jumlah dari arus yang melewati masing-masing hambatan. Nah, ini dijelaskan dengan hukum Kirchhoff. I in, ini sama dengan I out. Nah, kalau seperti ini kan kita misalnya titik A. Ini titik A. Masuk arus sebesar I, masuk. Ini kebagi menjadi 3. Ini I1, ini I2, ini I3. Maka I ini besarnya pasti sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, jadi konsisten ya dengan hukum Kirchhoff ya. Maka I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah dan seterusnya. Misalnya di sini I1 ya. I1, di sini I2, di sini I3. Nah, di sini I. Beberapa hambatan yang disusun paralel dapat diganti dengan satu hambatan pengganti yang besarnya itu 1/R P, paralel ya, maksudnya P-nya itu 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah dan seterusnya.
Tegangan di setiap hambatan sama besar. Contohnya ini ya. Ini kan kalau kita mengukur hambatan, mengukur tegangan di sini, maka kita akan menghubungkan dari sini ke sini, ke voltmeter. Maka pasti tegangan yang di R1, R2, dan R3 ini pasti sama besar. Maka di sini kita tulis VAB itu besarnya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 ini sama dengan, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, rangkaian seri ini disebut pembagi tegangan, rangkaian paralel ini disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Nah, fungsi dua rangkaian ini seperti itu, pembagi arus dan pembagi tegangan. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa di video kali ini kita akan masih membahas pada poin yang kedua, yaitu tentang hambatan pengganti. Nanti di video selanjutnya baru kita akan membahas tiga-tiganya ini dikombinasikan dengan hukum Ohm. Contoh soal yang pertama, berapa hambatan pengganti untuk rangkaian hambatan berikut? Nah, ini kan berarti seri ya. Karena seri, ini rangkaiannya bisa diganti menjadi RS sama dengan 6, maksudnya 4 ya, tambah 6, tambah 3, tambah 7. Berarti 20 ohm. Nah, maka nanti gambarnya menjadi 20 ohm. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, ini adalah paralel, karena di sini bercabang. Ya, bercabang. Maka ini 1/Rp menjadi 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/3. Kalau seperti ini kan kita harus samakan penyebut. Kita jadikan ini adalah 12. Supaya ini 12 dikali 6, maka atas juga kali 6. Jadi 6. Supaya 12, 4 dikali 3, maka 1 juga dikali 3. Supaya 12, 4 ini 3 ini dikali 4, maka 1 juga dikali 4. Maka hasilnya 1/Rp itu sama dengan 6 tambah 3 tambah 4. 13/12. Ini 1/Rp. Kalau dijadikan Rp, tinggal dibalik. 12/13 ohm. Maka nanti hambatannya menjadi, rangkaiannya menjadi seperti ini. 12/13 ohm. Kemudian yang C, nah gambarnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ini sudah kombinasi antara seri dan paralel. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Apakah 4 sama 6? Tidak bisa ya. 4 sama 6 ini tidak seri, karena di tengah-tengah ini ada cabang. Maka kita selesaikan dulu yang di sini. Yang ini adalah paralel. Maka kita ganti menjadi 1/Rp itu sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Maka hasilnya 1/Rp. Ini kita samakan penyebut, kita jadikan 6. 6, maka di sini berarti 3. Di sini 2, di sini 2. Maka 1/Rp itu sama dengan 7/6. Berarti Rp itu sama dengan, tinggal dibalik, 6/7 ohm. Nah, maka rangkaian ini berubah menjadi 4. Ini yang 4 ya. Nah, ini yang sudah kita ganti. Dia menjadi 6/7. Kemudian ini yang 6.
Nah, ini kan berarti dia seri. Karena seri, kita hitung pakai cara seri. Yaitu RS sama dengan 4 tambah 6/7 tambah 6. Berapa? Misalnya 7 ya. Misalnya kita jadikan 7 bawahnya. Penyebutnya jadikan 7. Maka ini kan 1. Ini 1. Supaya 7 dikali 7 berarti 4 kali 7. 28. Ditambah 6. Yang ini supaya 7 dikali 7. Maka 6 kali 7 itu adalah 42. Maka hasilnya adalah 76/7. 76/7 ohm. Atau 10,86 ohm. Nah, maka nanti rangkaiannya menjadi begini. Nah, tinggal satu, yaitu 10,86 ohm. Soal yang kedua. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini kita harus menggambar prosesnya ya, seperti yang nomor 1C tadi. Nah, ini kita mulai dari mana? Dari sini kita tidak bisa. Dari sini tidak bisa, sini tidak bisa, maka kita mulai dari sini. Yang ini adalah seri. Ya kan? Hanya ada satu jalur, maka dia seri. Ketika seri, maka kita bisa tulis RS itu 2 tambah 3 tambah 5. Berapa? 10 ohm. Maka ini gambarnya menjadi lebih sederhana lagi. Yang ini yang 2 ya. Ini 5. Ini yang 3. Ini B. Ini A. Kemudian yang ini 4. Ini 5. Yang ini 6. Nah, yang di sini dia sudah berubah menjadi yang 10 ohm tadi. Nah, misal ini saya kasih lambang RS1 ya. Ini yang RS1. RS1. Nah, kalau seperti ini, kita lihat ini kan. 5 ini titiknya di sini, titik ujungnya di sini. 10 ini titiknya di sini, titik ujungnya juga di sini. Maka berarti ini adalah paralel. Maka ini kita bisa cari. Ini paralel. Maka 1/R P itu sama dengan 1/5 ditambah 1/10. Kita samakan penyebutnya, maka menjadi 10. Berarti di sini 2 tambah 1. Jadi 3/10. Ini 1/RP. Kalau kita jadikan RP, maka dia menjadi 10/3 ohm. Nah, maka gambarnya ini berubah lagi menjadi ini yang 2, ini yang 5, ini yang 3. Kemudian yang ini 4, yang ini 6. Nah, yang ini kan sudah diganti menjadi 10/3. Atau ini kita sebut misalnya RP1 ya. Nah, ini sudah jadi RP1 tadi. Nah, sekarang ini kita lihat. Ini seri. Nah, maka bisa kita kerjakan lagi. Tadi sudah RS1, sekarang RS2. RS2-nya sama dengan 4 tambah 10/3 ditambah 6. Ini pecahan ya. Ini kan per 1, ini per 1.
kita jadikan 3. Berarti di sini kali 3, di atas kali 3. Menjadi 12. 10. Di sini 3, di atas juga kali 3, 18. Maka berarti 22 tambah 18. 40 per 3. Ini untuk yang RS2. 40 per 3 ohm. Maka gambarnya berubah lagi. Ini B ya. Gambarnya berubah lagi. Ini A. Ini 2. Ini yang 5. Nah, ini yang 3. Nah, yang di sini sudah berubah menjadi RS2, yaitu 40 per 3. Nah, ini RS2. Nah, ini belum bisa kan? Ini belum seri, karena masih ada cabang di sini. Nah, berarti yang RS2 titik ujungnya di sini dan di sini, yang 5 ujungnya di sini dan di sini. Maka berarti ini adalah paralel. Nah, ini paralel. Kita cari lagi. Tadi sudah RP1, sekarang RP2. Berarti 1/5 ditambah 1/40 per 3. 1/5. Yang ini kita balik menjadi 3/40. Maka berarti kita jadikan 40. Supaya 40, maka ini dikali 8. Berarti atas juga kali 8. Jadi 8 tambah 3. Jadi 11/40. Ini 1/RP, masih 1/RP ya. RP3. Maka RP3-nya sama dengan 40 per 11 ohm. Maka dia berubah lagi susunannya. Menjadi, nah, ini B ya. Ini A, ini B. Jadi seperti ini. Ini yang 2, ini yang RP2 ya ini ya. Nah, ini RP2, yaitu yang 40 per 11, yang ini yang 3. Nah, ini sekarang menjadi seri. Ya. Maka bisa diganti yang terakhir ya berarti ya. Yang RS3. RS3 ini adalah 2 tambah 40 per 11 ditambah 3. Nah, ini per 1 kita jadikan 11. Supaya 11 dikali 11, berarti 2 kali 11, 22. Ini tetap. Ya, ini dikali 11, 33 per 11. Maka dijumlahkan 22 tambah 40 itu 62. 62 tambah 33. 95 per 11 ohm. Ya. Atau 95 bagi 11 itu adalah 8,64 ohm. Nah, maka rangkaiannya menjadi final. Yaitu ini titik A ya. Ini titik B. Ini sebesar 8,64 ohm. Nah, ini rangkaian finalnya. Jadi sekian banyak hambatan tadi, ini bisa diganti dengan satu hambatan yang besarnya 8,64 ohm. Soal yang ketiga. Nah, di sini lebih kompleks ya. Ada 4 titik, tapi yang ditanya ini adalah A, B. Berarti sini sampai sini.
Apa yang harus kita lakukan? Nah, karena titik C sama D ini tidak dipakai, ini berarti tidak ada arus yang masuk ke sini. Maka ini kita bisa hilangkan. Karena ini kan buntu. Maka arus itu pasti lewatnya sini sampai ujung titik B. Karena ini buntu, maka tidak ada arus yang melewati ini. Maka ini tidak usah ikut dalam hitungan. Maka jadinya seperti ini. Nah, dari sini udah kita bisa lihat bahwa ini adalah seri, yang ini juga seri. Berapa ini? Karena seri kan tinggal dijumlahkan. Ini menjadi 8 ohm, yang ini menjadi 11 ohm. Maka gambarnya bisa kita ubah. A, ini cabang 2, bikin aja. Yang penting cabang 2. Ya. Cabang 2, kemudian yang satu lari ke 3. Saya belokin. Ini 3. Terus yang 3 ini cabang 2 lagi. Saya buat cabang 2 lagi. Nah, yang di sini, yang 8, yang sudah diganti. Yang bawah ini 2. Tutup. Kemudian yang ini jadi 11. Nah, yang 11 ini lurus. Ya. Ini 11. Nah, titik E yang ketemu di sini. 8 ketemu di sini, 2 ketemu di sini, yang 11 ketemu di sini. Maka anggap aja seperti ini. Nah, ini titik B. Nah, bisa kita lihat, kita kerjakan yang ini duluan. Nah, ini paralel. Maka berarti 1/RP itu sama dengan 1/8 ditambah 1/2. Berapa? Jadikan 8 ya. Berarti di sini 1. Supaya 8 dikali 4, maka di atas dikali 4. Maka 1/RP itu sama dengan 5/8. RP 8/5. Nah, rangkaiannya berubah menjadi A ya, menjadi seperti ini. Nah, ini B. Ini yang 3, yang ini berubah jadi ini tadi. 8/5. Yang ini 11. Selesaikan mana dulu? Nah, selesaikan yang ini dulu. Selesaikan yang itu dulu, maka menjadi seri. Karena seri, kita cari RS-nya sama dengan 3 tambah 8/5. Samakan penyebut ya. Jadi 5, maka di atas 15, yang di bawah di sini 8, maka RS-nya menjadi 23/5 ohm. 23/5 ohm. Maka rangkaiannya berubah lagi. A. Nah, menjadi seperti ini. Ini 11, ya ini menjadi 23/5. Yang ini ya. Yang RS ini. Nah, sekarang ini sudah menjadi paralel. Nah, kita cari. Karena dia paralel, maka 1/RP itu sama dengan 1/23/5 ditambah 1/11. Ini kita balik dulu menjadi 5/23 ditambah 1/11. Kita samakan penyebut. Ya. 23
dikali 11 dan 11 kali 23. Itu adalah ini 253. Supaya 253 ini dikali 11, maka ini berarti 55. Supaya ini 253, maka dikali 23, maka 1 dikali 23. Jumlahkan, ini adalah 78 per 23. Ini masih seper RP. Nah, sekarang RP. Tinggal dibalik. Jadi 23. Maksudnya 253 ya. 253 per 78. Ini kurang 5-nya. Sama dengan 253 bagi 78. Itu adalah 3,24 ohm. Nah, seperti ini untuk yang hambatan pengganti. Ya. Maka rangkaiannya menjadi mentok ya. Ini sudah final. A, B, A ya maksudnya. Ini A, ini B, ini 3,24 ohm. Nah, finalnya seperti ini. Oke, demikian video yang untuk membahas tentang hambatan pengganti di bagian rangkaian hambatan. Semoga video ini dapat membantu, dapat bermanfaat, dan terima kasih.